Selamat pagi, kembali kita akan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan di pagi hari ini, di hari Kamis tanggal 10 Desember 2020. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa, ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh memelihara kehidupan kami di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk nafas hidup, keselamatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Kami hendak menjalani aktivitas kami di hari ini, namun kami hendak sejenak duduk di sekitar firman-Mu, mendengarkan sapaan sabda-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbing kami dengan Roh Kudus untuk kami dapat mengerti, memahami, menghayati, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya firman-Mu menerangi setiap langkah dan jalan kami. Firman-Mu kami jadikan sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan di tengah dunia agar kami tidak sesat. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan sapaan Sabda Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 35 sampai 39 yang menyatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berbagai mujizat yang dilakukan oleh Yesus sebagaimana diceritakan penulis Injil Markus di pasal 1 ayat 21 sampai 28 dan pasal 1 ayat 29 sampai 34 membuat banyak orang menjadi takjub. Mereka begitu heran bahwa Yesus Kristus dapat melakukan mujizat-mujizat yang ajaib. Tidak heran dalam bacaan Alkitab kita hari ini, ketika hari masih pagi buta, belum terbit matahari, masih gelap, saat Yesus bangun dari tidur dan hendak pergi ke tempat sunyi untuk berdoa, Simon menyusul Yesus dan ia mengatakan bahwa ada banyak orang yang mencari Yesus. Banyak orang ini mencari Yesus. Sepertinya bukan karena mereka percaya bahwa ia adalah Mesias, tetapi orang-orang itu mencari Tuhan Yesus karena mereka mungkin berharap bahwa Yesus akan melakukan mujizat lagi yang lebih hebat dan yang lebih spektakuler. Bagaimana reaksi Yesus ketika ia tahu ada orang-orang yang mencarinya dan mungkin mau melihat lagi mujizat-mujizat yang dibuatnya? Bagaimana reaksi Yesus? Yesus adalah pribadi yang tidak haus popularitas. Kalau ia haus popularitas dan sanjungan, maka ia pasti akan menemui orang-orang yang mencarinya, dan mungkin ia akan melakukan mujizat-mujizat yang lebih mengherankan lagi. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Yesus.
Ia justru mengajak murid-muridnya pergi ke kota lain di daerah Galilea untuk memberitakan Injil. Galilea berada di sebelah utara Yerusalem. Daerah Galilea sering dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai daerah orang-orang berdosa. Namun di daerah yang dianggap berdosa itulah Tuhan Yesus pergi dan memulai pelayanannya. Di situ ia memberitakan Injil. Dan hal itu sesuai yang dikatakan dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 32. Bahwa Tuhan Yesus datang untuk bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Dia pergi memberitakan Injil di rumah-rumah ibadat orang-orang di Galilea, dan Yesus juga mengusir setan-setan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang mau kita renungkan dari pemberitaan sapaan sabda Tuhan di pagi hari ini? Melalui sapaan sabda Tuhan di pagi hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus melaksanakan tugas memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan tugas untuk memberitakan Injil itu tetap harus dilakukan. Dan siapa yang harus melakukan tugas pemberitaan Injil? Tuhan Yesus mengutus kita sebagai orang yang beriman kepadanya untuk terus memberitakan Injil. Injil berarti kabar sukacita tentang keselamatan yang Allah kerjakan, Allah anugerahkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Injil harus terus diberitakan, bukan hanya kepada orang-orang Kristen, tetapi juga kepada semua orang, termasuk orang-orang yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun yang harus kita garis bawahi bahwa tugas panggilan dan pengutusan untuk memberitakan Injil bukan bertujuan untuk kristenisasi. Tugas memberitakan Injil bukan untuk mengkristenkan orang-orang yang belum menjadi pemeluk agama Kristen. Kita memberitakan Injil agar orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang belum percaya, mereka boleh menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Menjadi murid bukan berarti menjadi seorang pemeluk agama Kristen. Menjadi murid Yesus Kristus berarti mengenal siapa Kristus, memahami ajarannya, terutama ajaran tentang kasih-Nya, sehingga mereka yang bukan pemeluk agama Kristen, mereka juga mampu mempraktekkan kasih Kristus. Mereka mampu mengenal, memahami, dan mempraktekkan kasih Kristus itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya kita memberitakan tentang kuasa Allah yang Allah nyatakan melalui Yesus Kristus itu? Kita bisa memberitakan Injil Kristus secara verbal, maupun kita bisa memberitakan Injil Kristus Yesus melalui sikap hidup yang berpadanan dengan apa yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Kita harus menunjukkan sikap mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan,
dan juga mengampuni orang yang berbuat salah terhadap kita. Memberitakan Injil juga berarti memberitakan kabar sukacita tentang keselamatan di dalam Yesus, dan keselamatan itu bukan hanya bersangkut paut dengan keselamatan setelah kematian, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan dalam kehidupan yang kita jalani sekarang ini. Keselamatan itu berkaitan dengan kehidupan yang adil, penuh sukacita, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Dan ketika kita memberitakan Injil, berarti kita harus memberitakan tentang keadilan Allah, mewujud nyatakan sukacita, menyatakan damai sejahtera Allah dalam kehidupan sehari-hari. Secara konkret kita bisa melakukan, misalnya ketika kita berada bersama-sama orang yang tertindas dan diperlakukan tidak adil, maka kita berusaha untuk memperjuangkan kehidupan mereka agar mereka mendapat perlakuan yang adil, mereka mendapatkan akan kehidupan yang damai sejahtera, hak-hak mereka dihargai, sehingga akhirnya mereka mengalami kehidupan yang damai sejahtera. Dan ketika kita memperjuangkan hak-hak orang-orang yang tertindas, kita memperjuangkan kehidupan orang-orang yang mengalami ketidakadilan, maka di situ kita secara tidak langsung sudah memberitakan Injil. Atau ketika kita mengajak anak-anak yang buta huruf, kita mengajar mereka, kita membina mereka sehingga mereka bisa membaca dan menulis, dan akhirnya mereka bisa mempelajari banyak hal, dan mereka bisa meraih masa depan hidup yang lebih baik dan sejahtera. Maka di situ kita sudah memberitakan Injil, yaitu ketika kita mengajar, membina anak-anak itu untuk membaca dan menulis. Sebagai contoh lagi, di masa pandemi COVID-19, ketika ada saudara kita yang tidak seiman, mereka mungkin berada di ruang isolasi, dan kita hadir menjadi teman, menjadi sahabat, memberi semangat sehingga mereka yang tinggal di ruang isolasi walaupun tidak seiman dengan kita, mereka mengalami kekuatan, mengalami sukacita dan damai sejahtera. Maka di situ kita sudah memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Mari terus beritakan Injil, kita nyatakan keselamatan di dalam Tuhan Yesus, dan kita boleh menyatakan keselamatan itu lewat kehidupan yang adil, penuh sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu, sabda-Mu. Biarlah kami boleh terus memberitakan Injil, sehingga keselamatan itu boleh dialami oleh banyak orang. Keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus itu dirasakan dan dialami oleh semua orang. Bahkan orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus, mereka juga boleh mengalami kehidupan yang selamat, yaitu kehidupan yang adil, penuh sukacita dan damai sejahtera. Mereka merasakan kehadiran Allah dalam hidup mereka. Tuhan, kami hendak
menjalani aktivitas hari ini, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan jaga lindungi kami, Tuhan berkati agar apa yang kami kerjakan dan lakukan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan membuat segala apa yang kami kerjakan dan lakukan berhasil, dan kiranya kami boleh memuliakan nama Tuhan. Utus kami untuk terus memberitakan Injil, beri kami kekuatan Roh Kudus untuk kami dapat memberitakan Injil di tengah kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan. Doa ini kami perlaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.